Kami sapa dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup dan dengan persekutuan Roh Kudus, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus karena kami selalu merasakan cinta kasih penyertaan pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah menjaga melindungi kami dari pagi hingga malam ini, sehingga kami boleh bersama-sama dengan anak-Mu, kami boleh berkumpul di sini untuk menaikkan doa setiap Senin. Kiranya Tuhan memberkati pertemuan kami malam ini, biar semuanya boleh jadi permulaan, pertengahan hingga akhirnya hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kiranya Tuhan mau mengampuni, menyucikan kami sehingga kami layak untuk datang kepadamu. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk pada pujian penyembahan. Sebelumnya saya akan bacakan dari Mazmur 29 ayat 2, firman Tuhan mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita akan angkat pujian, kau mengenal hatiku, dan setelah itu saya minta doa penyembahan dibawakan oleh Ibu Ivon. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus,
terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh Tuhan menikmati persekutuan bersama-sama dengan Jemaat GKO Bintaro Jaya dalam doa setiap hari Senin. Kami mau menyembah Engkau ya Bapa. Untuk itu kami mohon, biarlah Tuhan dengan penuh kerendahan hati kami mohon, Tuhan Engkau kuduskan terlebih dahulu kami Tuhan, sehingga kami layak Tuhan untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Engkau begitu baik dalam hidup kami, Engkau tidak pernah tinggalkan kami dalam keadaan apapun juga. Walaupun Tuhan situasi pandemi COVID-19 belum berakhir, tapi kasih setia Tuhan sungguh kami rasakan ya Bapa, di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, di mana kami Tuhan boleh menyembah Engkau, boleh bersyukur, boleh menikmati kebenaran firman, boleh menaikkan puji-pujian dan doa kepadamu. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Biarlah hari-hari kami ada dalam tangan pengasihan-Mu. Kami terus Tuhan menyembah Engkau, kami terus Tuhan mencari hadirat-Mu, dan kami percaya Bapa bahwa Tuhan selalu ada bersama kami. Kadangkala Tuhan kami, Tuhan tidak setia kepadamu, tetapi Engkau begitu mengasihi kami, Engkau setia selalu menuntun kami dengan kasih-Mu. Biarlah penyembahan kami Tuhan, boleh Tuhan kami nikmati dan boleh sampai ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih ya Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, ketiga yang esa, kami sudah naikkan doa penyembahan kami kepadamu. Haleluya Tuhan, amin. Buge suaranya belum dibuka. Ya, maaf. Kita akan masuk pada doa pengakuan dosa yang saya minta nanti doa pengakuan dosa oleh Pak Risman Sibarani. Sebelumnya kita dengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan angkat pujian tetap setia. Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 9, demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita bernyanyi tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi
hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Yang kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Ibu-ibu dan Bapak yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, mari kita berdoa untuk doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah dan kami puji, serta kami muliakan di dalam Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Roh Kudus yang senantiasa menyertai menolong kami. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk malam hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk dapat bersekutu, memuji, memuliakan, serta rindu untuk membaca, mendengarkan firman kebenaran. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kekuatan serta kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan telah menyertai kami di sepanjang hari ini. Dari pagi kami boleh menikmati anugerah kasih dari Tuhan Yesus dengan kekuatan baru setelah kami menikmati istirahat kami sepanjang hari kemarin, juga penyertaan Tuhan dalam segala aktivitas pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Engkau begitu baik ya Tuhan, bahkan teramat baik. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh berlangsung di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk keluarga kami jemaat-Mu dari GKU Bintarujaya, seberapa kami yang hadir di sini ya Tuhan,
untuk ibadah DSS pada malam hari ini. Kami teringat ya Tuhan akan segala kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa yang kami lakukan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Baik yang kami lakukan secara langsung maupun tidak langsung. Itu terjadi, kami lakukan terhadap anggota keluarga kami, terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak, menantu, bahkan terhadap cucu kami, terhadap jemaat kami, rekan-rekan sepelayanan kami, bahkan lingkungan tempat kami berada. Kami tidak menjadi berkat, tidak menjadi garam dan terang di tengah-tengah lingkungan keluarga, masyarakat, dan gereja. Kami teringat juga ya Tuhan, kurang peduli terhadap sesama kami. Kami juga teringat ya Tuhan, atas kelemahan kami, tidak menjadi teladan seperti yang Tuhan Yesus contohkan dalam kehidupan Tuhan selama Tuhan di dunia. Bahkan kami kurang mengucap syukur untuk karya Tuhan yang paling agung, penebusan dosa-dosa kami di atas kayu salib. Dan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, kadang itu tidak kami responi. Untuk itu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami memohon pengampunan dari Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami kembali. Ajari kami senantiasa ya Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami, agar respon kami di dalam menerima anugerah keselamatan itu berkenan di hadapan Tuhan, dan apa yang kami lakukan itu hanya menyenangkan hati Tuhan semata. Terima kasih Bapa yang baik, berkati kami ya Bapa, baik kami yang ada di sini, juga keluarga kami, berkati juga jemaat-Mu, berkati juga para hamba Tuhan, baik yang ada di Bintaro, Bu Iren, Bapak Pendeta Haning, Bu Martina Haning, juga yang ada di Sinode GKO, Tuhan memberkati para majelis sinode semuanya. Terima kasih Bapak yang baik, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapak, layakkan kami kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Suaranya Buge. Makasih Bu Pen, lupa melulu. Kita akan masuk pada doa pengucapan syukur yang nantinya saya minta dibawakan oleh Ibu Flora Panggabean. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 1 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Mari kita bernyanyi dari lagu Besar Anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk
melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, Bapa yang kami puji, kami sembah, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah yang ajaib dan luar biasa seperti Engkau, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh anugerah. Kalau kami ada sebagaimana adanya hingga pada malam hari ini, semua itu karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menaikkan syukur kami, karena kami boleh menjadi anak-anak-Mu, karena kami boleh menjadi hamba-Mu, karena kami boleh menjadi teman sekerja-Mu. Terima kasih Tuhan, siapakah kami? Kami adalah manusia-manusia yang berdosa, yang tidak layak di hadapan-Mu. Tapi karena kasih dan anugerah-Mu, Engkau layakkan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik bagi kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena karya yang agung. Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk kami, untuk datang ke dunia dan mati bagi kami untuk menebus dosa-dosa kami, bahkan bangkit di hari yang ketiga untuk memerdekakan kami, sehingga kami Tuhan mempunyai hubungan yang indah bersama dengan Allah. Karena kematian Tuhan Yesus telah menjembatani kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami untuk kami sebagai anak-anak-Mu. Kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kami boleh mendengarkan sabda-Mu, kami boleh memuji Engkau,
boleh melakukan apa yang kami lakukan, dan semua Tuhan yang Tuhan kami mau melakukannya dengan hati yang tidak bersungguh, dan semua itu dan nama Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan, biarlah menolong kami agar apapun seluruh tindakan kami, baik kami mau persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah kami naikkan syukur kami kepadamu untuk setiap hal yang boleh kami nikmati, kami lakukan. Apapun Tuhan yang Engkau perhadapkan di dalam hidup kami terus mau menaikkan syukur kepadamu. Karena Engkau mengatakan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Benar Tuhan Yesus, baik pahit, manis, enak atau apapun Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk kami menaikkan syukur kepadamu. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau yang menyelidiki hati kami, agar hati kami dengan tulus melakukan apapun yang menjadi aktivitas, tindakan, pelayanan, pekerjaan, apapun Bapak, kami mau lakukan itu dengan tidak bersungut, dan kami hanya melakukannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Roh Kudus menolong kami untuk kami tetap menaikkan syukur untuk jaya. Sejauh ini Tuhan, kami terus dapat melakukan ibadah-ibadah kami, walaupun secara ritual dan virtual, maju selangkah. Kami mulai beribadah on-site dan live streaming. Semua itu kami naikkan kepadamu, ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Kami naikkan syukur semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji termulialah Engkau. Inilah ungkapan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Flora. Kita akan masuk pada firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kak Yusti. Nggak ada suara. Pendeta
Kak Iren boleh iringin pakai gitar enggak? Internetnya di loading lama banget, Bu. Kita sambil gitar nih. Oh, Atau siap. langsung aja kali ya? Ya udah, kalau enggak saya Ya, berdoa langsung aja aja. ya. Langsung aja. Langsung firman aja. Iya, Langsung firman aja ya. iya. Jangan suruh kita menyanyi, lari semua nih orang. Saya nggak tahu, nggak ada slide-nya. Saya nggak. Oke. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena pada saat ini Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami agar supaya firman-Mu yang akan kami sampaikan dan yang akan kami dengarkan semuanya berasal daripada-Mu dan kami boleh mengerti, lebih daripada itu kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa karena anak-anak-Mu sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman kita pada malam hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Efesus 2 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dan itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu, sesuai dengan kalender GKO, bahwa di minggu ini kita berbicara mengenai karya pengorbanan Kristus yang kelima, mengalami kasih karunia. Mungkin dari pemberitaan firman dari 1:4 banyak dikupas mengenai karya pengorbanan Kristus. Malam ini saya fokus pada mengalami kasih karunia. Kalau kita baca, tadi kita sudah baca firman Tuhan tadi, di sini saya bisa membagi dua ya. Yang pertama itu dari ayat 1 sampai dengan ayat 3, itu mengenai manusia secara alami. Dan yang kedua dari ayat 4 sampai 10 adalah tindakan Allah. Dalam ayat 1 dikatakan mati dalam dosa dan pelanggaran. Artinya mati secara rohani. Alkitab menggambarkan manusia bukan sebagai orang yang sakit atau setengah mati, tetapi sebagai orang yang mati secara rohani. Ciri-ciri orang yang mati secara rohani itu pertama adalah tidak menghargai hal-hal rohani,
Kita bisa lihat di 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14 mengatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Yang kedua, tidak kenal Allah dan hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Kita lihat dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Sebab itu kukatakan dan kutugaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Dan yang ketiga adalah manusia secara alami itu adalah orang yang aktif berbuat dosa, karena mereka tidak peduli kepada firman Tuhan yang adalah hal-hal rohani. Dalam ayat 2 kita lihat di situ dikatakan bahwa diperbudak oleh dosa. Jadi ini menunjukkan bahwa manusia ini sudah begitu terbiasa berbuat dosa. Atau dengan kata lain, manusia itu diperbudak oleh dosa. Jadi tidak merasakan lagi apakah ini perbuat dosa atau bukan, tidak bisa membedakan mana yang dosa, mana yang tidak. Juga ada kata-kata di ayat 2, orang-orang durhaka. Ya, ini sama aja dengan anak-anak yang tidak taat. Manusia disebut demikian karena mereka selalu tidak taat, mereka terus berdosa. Dan mereka adalah dosa dan tidak bisa berbuat baik. Dalam Lukas 6 ayat 33, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa manusia bisa berbuat baik. Tetapi yang dimaksudkan adalah perbuatan baik secara lahiriah. Tetapi dalam arti yang sesungguhnya, manusia dalam hal ini manusia yang belum bertobat tidak bisa berbuat baik. Ada 3 hal di balik dosa. Yang pertama itu dunia, keinginan dunia. Yang kedua, setan, dan ketiga, daging di ayat 2 dan 3 ya. Yang dimaksud dengan dunia di sini adalah prinsip-prinsip dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sedangkan yang dimaksud dengan daging adalah kemanusiaan kita yang sudah jatuh dalam dosa dan condong terus berbuat dosa. Sedangkan setan menggunakan dunia baik dari luar maupun dari daging dari dalam untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Dalam ayat 3 ada dikatakan ada di bawah murka atau hukuman Allah. Orang-orang yang harus dimurkai seharusnya adalah anak-anak kemurkaan. Dan ini menunjukkan bahwa manusia itu ada di bawah murka Allah. Jadi manusia bukannya ada pada posisi netral, tapi dia ada di bawah murka Allah. Dan kalau ia meneruskan hidupnya tanpa ada pertobatan atau percaya kepada Yesus, otomatis ia akan masuk ke dalam neraka. Ketiga hal ini adalah keadaan alami manusia sebagai keturunan Adam. Ini ditunjukkan oleh kata-kata di ayat 3 pada dasarnya, dikatakan situ pada dasarnya. Ya, yang adalah secara alamiah. Jadi bayi yang baru lahir pun sudah ada dalam keadaan seperti ini, yaitu berdosa. Ketiga hal ini mencakup juga semua dalam ayat 1-2, Paulus menggunakan kata kamu. Dalam hari ini orang Efesus atau non-Yahudi. Dan dalam ayat 3 Paulus berkata kami atau
orang Yahudi. Dalam ayat 3 bagian akhir Paulus berkata mereka yang lain. Ini seharusnya adalah sisanya atau the rest. Jadi dari semua ini jelaslah bahwa ketiga hal ini merupakan keadaan dari semua manusia. Dalam ayat 1 sampai dengan 3, Paulus mengajak orang Efesus untuk mengingat keadaan mereka dahulu. Hal ini kelihatannya bertentangan dengan apa yang Paulus katakan. Tapi sebetulnya dua hal ini tidak bertentangan. Kita harus melupakan masa lalu kalau hal itu menghambat kemajuan iman kita. Tapi kalau kita ingat keadaan kita dahulu sebagai orang berdosa, itu justru bisa mendorong kita untuk lebih maju. Itu bisa menyebabkan kita makin merasakan kasih Allah, juga bisa menyebabkan kita lebih bisa mengampuni orang lain. Jadi mengingat masa lalu yang seperti itu jelas tidak dilarang, tidak terlarang. Yang kedua adalah ayat 4 sampai 10 ini adalah tindakan Allah. Di ayat 4 dikatakan, tetapi Allah ini menunjukkan bahwa Allah yang mengambil inisiatif pada waktu ia melihat manusia secara alamiah. Jadi Allah yang mengambil inisiatif. Dan apa yang Allah lakukan dalam hal ini? Ayat 5 dan 6 dikatakan, ia menghidupkan, ia membangkitkan. Ini lebih tepat kalau diterjemahkan mengangkat, memberi tempat di surga. Ayat 6 ini seharusnya adalah mendudukkan di surga. Ini semua sama seperti yang dialami oleh Kristus. Tuhan Yesus bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Dan itulah yang nanti pilihan orang-orang yang percaya akan mengalami seperti apa yang dialami oleh Kristus. Ayat 5 dan 8 juga dikatakan ia menyelamatkan. Apa artinya keselamatan? Keselamatan adalah lebih dari sekedar pengampunan. Keselamatan adalah pembebasan yang merupakan keadaan manusia secara alami. Keselamatan adalah anugerah pemberian Allah. Ini dinyatakan oleh ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Jadi, oleh karena kasih karunia, kita diselamatkan oleh iman. Dengan kata lain, keselamatan adalah karena kasih karunia oleh iman. Ayat 10 juga dikatakan, buatan Allah diciptakan, membuang segala jasa kita dalam mendapatkan keselamatan. Dan ini menyokong pandangan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah. Mengapa Allah mau melakukan hal ini? Pertama di ayat 4, karena rahmat. Masih ayat 4 juga, karena kasih. Dan di ayat 5-8, karena kasih karunia, dan kebaikannya pada ayat 7. Semua alasan ini terdapat dalam dirinya. Jadi ia menyelamatkan bukan karena apa yang ada pada kita, misalnya kita berbuat baik, tapi semua ini adalah karena keinginan Allah. Untuk menunjukkan kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah, Allah ingin menunjukkan bahwa Allah punya kasih yang berlimpah-limpah yang ingin ia karuniakan kepada anak-anaknya. Kemudian di ayat 7 dikatakan pada masa yang akan datang, bukan berarti nanti di surga, tetapi juga sekarang waktu kita masih hidup di dunia ini. Dan terakhir ayat 10, supaya kita berbuat baik. Pekerjaan baik itu sudah disiapkan Allah sebelumnya dan ia ingin supaya kita hidup di dalamnya. Paulus ingin menegaskan bahwa ketika kita telah menerima anugerah keselamatan, maka kita tidak hidup lagi dalam dosa. Anugerah kemurahan Allah membuat setiap orang percaya tunduk pada otoritas Allah.
itu bisa dilihat di mana ia memulai hidup baru, melakukan pekerjaan baik, artinya melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan bahkan menjadi serupa dengan Kristus. Ciri-ciri orang yang sudah mengalami kasih karunia. Ada banyak ciri-cirinya. Ini saya menyebutkan ada 5. Yang pertama, sudah menerima mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya bahwa setiap kita yang ada di sini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya kita sudah menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Orang yang menerima, ciri-ciri orang menerima kasih karunia adalah orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus senantiasa menuntun. Dan yang ketiga, percaya Alkitab. Percaya Alkitab itu adalah senang membaca Alkitab, senang juga berdoa. Itu adalah ciri-ciri orang yang sudah menerima kasih karunia. Kemudian yang keempat, mampu merespons panggilan Tuhan. Dalam arti mau melayani. Dan yang kelima, seperti ayat 10 tadi, melakukan pekerjaan baik. Jadi kalau kita lihat di banyak kan beredar di WhatsApp tuh, teruslah berbuat baik. Banyak banget itu, setiap hari saya baca itu. Teruslah melakukan pekerjaan baik. Dan ini dilakukan atau dipercaya oleh semua agama, bukan hanya orang Kristen. Jadi dalam Efesus 2 ayat 1-10 ini dimulai dengan manusia alamiah yang berjalan hidup dalam dosa. Dan diakhiri dengan manusia buatan Allah yang hidup berjalan dalam pekerjaan dan perbuatan baik. Dan semua ini terjadi karena kasih karunia Allah. Keselamatan adalah kasih karunia Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Maka kita yang percaya akan diselamatkan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita merespons karya pengorbanan Kristus dengan semakin tunduk terhadap otoritas, menjadi umat yang taat terhadap perintah Tuhan. Amin. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Kita akan masuk pada doa syafaat kita. Sebelumnya kita akan bagi ya pokok-pokok doa. Pokok-pokok doanya ada lumayan banyak. Saya akan bagi. Untuk yang pertama, kita akan mendoakan Gereja GKO Bintaro Jaya. Saya minta yang pertama ini didoakan oleh Pak Ben, saya Pak Ben, poin A, B, dan C, agar gereja semakin hari semakin diperlengkapi Tuhan dan diberkati Tuhan agar boleh menjadi wadah serta sarana bagi pembinaan serta pertumbuhan iman jemaat. Kemudian juga pemilihan majelis jemaat untuk 2021-2026. Dan yang ketiga, panitia pemilihan. Ya, Pak Ben? Siap, Bu. Kemudian yang kedua, kita berdoa untuk gembala sidang, para majelis dan diaken, pengurus komisi Jemaat GKO Bintaro Jaya, agar memiliki kesatuan hati selaku sesama pelayan umat dalam melayani umat, agar Tuhan tambahkan karunia pelayanan agar mereka semakin efektif dipakai Tuhan sebagai alat dalam menjaga pergumulan umat. Saya minta Ibu Lucy Sapir. Ibu Lucy. Siap, Bu Ge. Thank you. Dan yang ketiga, berdoa untuk para guru sekolah minggu, agar Tuhan pakai mereka lebih dahsyat lagi dalam membina dan mempersiapkan iman murid-murid sekolah minggu untuk menjadi generasi-generasi jemaat GKO Bintaro Jaya yang handal
dan juga ada rencana pasca sekolah minggu. Saya minta kesediaan dari Ibu Susi Bowiling. Ibu Susi. Oke, Bu. Thank you. Yang keempat, berdoa untuk para jemaat GKO Bintaro Jaya agar dalam menghadapi masa-masa sulit seperti ini diberi kekuatan dan semakin berserah dan terus bersandar kepada kekuatan Tuhan. Sekaligus berdoa buat bagi mereka yang sakit, bagi yang mengalami tekanan ekonomi akibat pandemik, karena Tuhan bukakan jalan keluar. Kemudian bagi yang bimbang dan putus asa, Tuhan kuatkan. Dan bagi yang berduka, Tuhan hiburkan. Saya minta Ibu Mei. Saya Bu Mei. Oh, Bu Esther baru muncul. Siap, Bu Ge. Makasih. Nah, yang kelima ini berdoa untuk pemimpin bangsa Indonesia, mulai dari Presiden, para menteri, serta semua jajaran aparat pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah, agar mereka diberikan hikmat serta kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah, terlebih dalam menghadapi masa pandemi saat ini. Saya minta Ibu Esther, Bu Esther Hasan. Siap, Bu. Dan yang keenam, kita berdoa buat bangsa negara agar kita semua diluputkan dari ancaman terpaparnya wabah COVID dan kiranya Tuhan menolong agar segera berakhir. Ya, nah ini saya minta Ibu Kamita, Ibu Kamita. Siap, Kak G. Bisa ya? Bisa. Oke. Udah habis ya? Ada tambahan nggak? Nanti yang di dalam berdoa untuk orang yang sakit, tolong doakan juga Bu Ican ya, yang lagi katanya kurang enak badan. Atau ada lagi tambahan doa? Masih ada yang belum dapat giliran, ini Ibu Linda Simatau sama siapa lagi satu ini? Sama Kak Yusti. Ada tambahan? Oh, yang terakhir, Ibu, saya minta Ibu Iren, Ibu tolong doakan semua yang hadir. Baik, Bu. Oke. Sudah kita bisa mulai naikkan doa-doa syafaat kita. Saya minta dimulai dari Pak Ben. Pak Ben, silakan Pak Ben. Mari kita berdoa. Terima kasih, puji syukur Tuhan, kami semua berkumpul dalam sukacita. Terima kasih atas kekuatan, terima kasih atas kesehatan, terima kasih atas napas hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Khususnya kami berdoa Tuhan buat umat-Mu di dunia ini. Buat umat Kristen di Indonesia sebagai kelompok minoritas. Buat sinode kami. Buat gereja kami dan buat jemaat kami. Khususnya Tuhan kami berdoa buat gereja kami GKO Bintaro Jaya. Kami mulai dengan semua masih kecil sampai sekarang ini berjumlah cukup besar dan mulai terhalang oleh COVID-19. Rasanya kebaktian di rumah cukup baik. Tapi hikmatnya ke Tuhan merasa lain daripada kami datang di dalam rumah ibadah, dalam rumah Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan iman kami, menguatkan hati kami untuk selalu taat kepada Tuhan dan menjadi wadah serta sarana untuk pembinaan pertumbuhan iman jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Ada banyak hal yang kami ingin mohon daripada-Mu,
dalam pertumbuhan gereja kami ini, jemaat kami ini Tuhan. Tapi kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, pimpin kami juga. Kami berdoa buat majelis kami, jemaat GKO, periode 2021-2026 yang akan adakan pemilihan. Ya Tuhan, kiranya semua Tuhan yang terpilih yang akan datang menjadi calon ini Tuhan, ditunjukkan oleh Tuhan. Bukan terpilih karena kepintaran saja, bukan terpilih karena selalu rajin berdoa, tapi terpilih karena Dikau memilih mereka Tuhan, sehingga mereka dapat menjadi contoh dan teladan bagi umat-Mu. Contoh dan teladan merefleksikan kasih Tuhan sebagai anak-anak Tuhan dalam jemaat dan dalam masyarakat sekitar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat panitia pemilihan yang tentunya tidak dengan mudah. Pengalaman kami mencari majelis jemaat Tuhan yang dibutuhkan 15, yang calon bersedia cuma 12. Kiranya Tuhan hal-hal ini tidak terjadi lagi. Semua orang siap untuk melayani Tuhan dan siap untuk menjalankan apa kehendak-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami sebagai manusia, kuatkan kami Tuhan. Kuatkan semua jemaat kami, terutama yang muda-muda Tuhan, untuk bersedia melayani Dikau. Pimpin akan panitia, sehingga benar-benar yang mereka pilih dan mereka sampaikan adalah suara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sapa Dikau dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji syukur kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang tetap setia terus menyertai kehidupan kami, pribadi, keluarga, bahkan jemaat-Mu khususnya GKO Bintaro Jaya. Bapa yang penuh kasih, pada malam hari ini Tuhan kami sehati dan sepakat untuk kami boleh menaikkan doa-doa kami ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, di sepanjang malam hari ini di dalam ibadah kami DSS, kami berdoa untuk Komisi PI yang tetap dengan setia menjalankan tugas yang Tuhan percayakan bagi mereka, baik pengurus-pengurus, Bu Esther, ada Bu Cucu dan Pak Ben Tuhan. Engkau menyertai mereka, beri kesehatan, kekuatan bagi mereka, kemampuan untuk mereka dapat bersatu hati Tuhan, untuk dapat melayani umat-Mu di jemaat GKO Bintaro Jaya. Tuhan berikan kesehatan bagi mereka, keluarga masing-masing, dimanapun Tuhan percayakan mereka untuk melayani, walaupun saat ini masih dalam situasi kondisi pandemi COVID-19, di mana mereka masih terhalang untuk melayani di Sanggau ataupun di BNN. Tapi kami percaya Tuhan, satu waktu Tuhan akan mengutus mereka kembali untuk dapat melayani jemaat-jemaat yang berada di BNN ataupun di Sanggau. Tuhan berikan kemampuan bagi mereka, sehingga dalam tugas dan pelayanan mereka dapat melakukan sebaik-baiknya seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bapa yang penuh kasih, pada malam hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa khusus untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Iren, bersama dengan keluarga, Pak Regi dan Reisha. Tuhan, satukan hati mereka Tuhan di dalam setiap pelayanan yang mereka jalankan, di mana Tuhan sudah menugaskan Bu Pendeta Iren melayani GKO Bintaro Jaya. Berikan semangatnya ya Tuhan, berikan kesehatan yang baik, berikan kekuatan kepadanya. Khususnya Tuhan, urapi dia dengan kuasa-Mu dan berikan kemampuan kepada Bu Iren, sehingga Bu Iren dapat mengemban tugas yang Tuhan percayakan bagi jemaat-Mu di GKO Bintaro Jaya. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman yang senantiasa terus diberitakan. Biarlah kami seluruh jemaat dapat bersatu hati,
Firman Tuhan yang diberitakan boleh menjadi berkat ya Tuhan. Kami juga semakin taat kepadamu, semakin setia kepadamu, dan semakin bertanggung jawab di dalam menjalankan tugas-tugas yang Tuhan percayakan bagi Bu Pendeta Iren bersama dengan keluarga. Pak Regi juga berikan kesehatan, kekuatan di tengah pekerjaannya. Begitu juga Rensya, berikan kemampuan bagi Rensya di dalam menjalankan tugas pendidikannya ya Tuhan. Sehingga Rensya boleh berhasil di dalam cita-citanya. Dia boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan dia boleh menjadi anak yang dengar-dengaran pada orang tua. Sehingga Rensya boleh bertumbuh searah dengan Engkau ya Kristus. Dan menjadi anak yang diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk para majelis, para diakan, pengurus komisi, dan jemaat GKO Bintaro Jaya. Berikan kepada kami ya Tuhan kesatuan hati sesama kami di dalam kami menjalankan tugas-tugas yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Berikan kekompakan kepada kami ya Tuhan. Berikan hati dan pikiran kami untuk saling mengasihi, saling sapa satu dengan yang lain, saling mengisi ya Tuhan, sehingga di dalam tugas-tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami boleh menjadi satu tubuh Kristus yang di dalamnya kami boleh melayani Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena apa yang Tuhan telah pilih kami ya Tuhan dari awal, biarlah sampai selesai tugas kami ya Tuhan, Tuhan juga masih mempercayakan kami, dan kami masih melakukan semuanya itu dengan baik dan benar ya Tuhan di hadapan-Mu. Walaupun sampai saat ini kami masih menjalankan, masih mengalami ataupun masih beribadah secara online virtual, tapi kami percaya di antara kami semua, kami boleh terpaut ya Tuhan, kami boleh sehati ya Bapa di dalam kami melayani Engkau dengan baik. Tuhan tambah-tambahkan karunia pelayanan bagi kami, agar kami semakin juga memiliki tanggung jawab kami di dalam kami menjalankan tugas-tugas kami. Kami percaya Tuhan bersama dengan keluarga-keluarga kami masing-masing tetap terus mendukung akan pelayanan-pelayanan kami. Sehingga apa yang kami perbuat ya Tuhan, biarlah ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan ini semua hanya untuk kemuliaan akan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga, berikan kesehatan kepada keluarga-keluarga, para majelis, para diakan, pengurus komisi, dan jemaat GKO Bintaro Jaya. Apapun pergumulan-pergumulan yang kami hadapi Tuhan, biarlah kami tidak berpaling dari hadapan hadirat-Mu. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau terus memberikan jalan terbaik bagi kami. Sehingga apapun situasi yang kami alami sampai saat ini, kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Dan kami juga senantiasa terus berharap kepada Tuhan, kekuatan Tuhan yang ada pada kami. Sehingga dalam tugas-tugas kami dapat menjalankannya semuanya itu dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Yesus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus untuk semua doa yang kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur selalu kepada Bapa di surga. Allah Bapa kami yang ada dalam surga, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, terpuji-puji nama-Mu ya Tuhan dari kekal hingga kekal. Saat ini kami juga akan mendoakan, mendukung untuk komisi sekolah minggu. Tuhan, biarlah mulai dari pengurus, guru-guru sekolah minggu sampai ke murid-muridnya, Tuhan berkati dan Tuhan selalu memberi kesehatan yang sejati bagi mereka, sehingga mereka boleh melayani Tuhan, melayani anak-anak sekolah minggu dengan penuh semangat dan sukacita. Kami mau juga mendoakan para pengurus sekolah minggu, mulai dari koordinator sampai ke sekretaris, dan semua pengurus. Tuhan karuniakan kesatuan hati bagi mereka, sehingga mereka dengan sukacita boleh memimpin sekolah minggu, boleh merencanakan, semua menjalankan program-program yang sudah mereka susun dengan penuh tanggung jawab dan penuh kasih kepada anak-anak sekolah minggu. Juga ya Tuhan, kami juga mendoakan guru-guru sekolah minggu, biarlah Tuhan memakai mereka
lebih dahsyat lagi dalam membina dan mempersiapkan iman percaya murid-murid sekolah minggu sebagai generasi penerus jemaatmu di dunia ini, sehingga membuat mereka takut akan Tuhan di sepanjang hidup mereka sampai mereka dewasa nanti. Tuhan berkati juga anak-anak sekolah minggu kami sehingga dalam pendidikan mereka boleh semangat, dan di dalam pergaulan mereka boleh mencerminkan adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen yang taat akan Tuhan Yesus. Juga ya Tuhan, kami mengingat bahwa ada rencana sekolah minggu untuk merayakan Paskah sekolah minggu. Tuhan, biarlah semua rencana itu jadi di dalam kehendak-Mu dan di dalam kasih karunia-Mu, sehingga boleh berlangsung dengan baik, semua urusan-urusan lancar, semua apa yang dipersiapkan boleh terjadi, dan itu semua membawa kemuliaan bagi nama Tuhan di sepanjang anak-anak sekolah minggu ini merayakan Paskah. Juga ya Tuhan, satukan hati mereka semua, baik pengurus, guru-guru, dan murid-murid, sehingga mereka pun boleh menjadi satu komisi yang maju di dalam gereja GKU Bintaro Jaya, yang menjadi tunas-tunas muda yang berbakat di dalam Tuhan, dan mereka senantiasa sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami bagi Komisi Sekolah Minggu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Oh, Mei, suaranya belum dibuka. Bu Mei, suaranya masih belum dibuka, Bu. Ya, makasih Bu Ge. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan padamu untuk kesempatan yang indah Tuhan berikan lagi kami pada malam hari ini Tuhan, untuk menaikkan setiap permohonan kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan hanya Engkau satu-satunya Allah yang berkuasa, yang menjawab setiap permohonan-permohonan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sakit Tuhan, dimanapun mereka berada. Apapun keberadaan mereka, Tuhan lawat mereka satu persatu Bapa. Dan kami percaya Bapa bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang Tuhan untuk menjamah mereka. Biarlah oleh bilur-bilur-Mu Bapa, mereka disembuhkan Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan kami mohon, sembuhkan jiwa mereka Tuhan. Kuatkan iman percaya mereka kepadamu Tuhan. Dan dalam kelemahan tubuh mereka mau tetap mengucap syukur kepadamu. Mereka mau mengangkat hati mereka kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah satu-satunya yang sanggup memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan, tanamkan itu dalam kehidupan mereka Tuhan. Secara pribadi-pribadi, mereka datang kepadamu Bapa. Bahwa kami percaya apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka, semua itu mendatangkan kebaikan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, lawat mereka, jamah mereka Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu terkasih kami Ibu Ican Tuhan. Apapun keadaannya saat ini Tuhan, dalam kelemahan tubuhnya, Tuhan jamah dia, beri kekuatan kepadanya Tuhan, agar dia boleh pulih kembali ya Tuhan Yesus, dan terus berpengharapan kepadamu ya Tuhan, dan sehingga dia boleh kembali beraktivitas Tuhan untuk menjalani kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan, teguhkan juga iman percayanya kepadamu Tuhan, terus mengandalkan Engkau, terus berharap padamu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang sakit Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Shalom Allah menaungi mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan yang mengalami tekanan ekonomi dalam masa pandemi saat ini. Tuhan lawat mereka, jamah hati mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah sumber segala berkat bagi kami. Engkau maha kaya Tuhan.
Biarlah Tuhan yang mencukupkan segala kehidupan mereka Tuhan. Biarlah perekonomian mereka juga Tuhan pulihkan Bapa dalam nama Yesus. Terlebih Tuhan, biarlah kehidupan mereka juga terlebih Tuhan pulihkan Bapa. Biarlah hati mereka terus terangkat kepadamu ya Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan yang sanggup memberikan, memulihkan kehidupan mereka, perekonomian mereka, beri kekuatan kepada mereka dalam menjalani mereka Tuhan. Untuk mereka juga tetap berharap kepadamu Tuhan, bukan berharap kepada manusia. Karena kami tahu Tuhan caramu itu luar biasa Tuhan untuk menolong umatmu yang berharap kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaatmu Bapa yang mengalami dampak dari pandemi ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat jemaatmu yang bimbang dan putus asa Tuhan. Kuatkan iman mereka Tuhan. Tuhan lawat mereka Bapa. Tuhan jamah mereka Tuhan. Teguhkan iman percaya mereka kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan hanya Engkau satu-satunya Tuhan dan juru selamat kami Tuhan. Biarlah itu diteguhkan dalam kehidupan mereka. Iman mereka terus diteguhkan di dalam Engkau Tuhan. Sehingga dalam kehidupan mereka saat ini tidak ada rasa bimbang atau putus asa dalam kehidupan mereka. Tapi mereka percaya dan imani bahwa ada Tuhan Yesus yang sanggup menolong mereka. Ada Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan mereka. Ada Tuhan Yesus yang beri kekuatan kepada mereka. Ada Tuhan Yesus yang sanggup Tuhan menolong mereka Tuhan dari keluar dari segala kebimbangan dan putus asa mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan iman mereka, lawat mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau maha baik Tuhan. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup melakukannya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan penghiburan kepada mereka Tuhan, sehingga dalam kebimbangan dan putus asa mereka terus berpengharapan kepadamu. Terus memuji menyembah Engkau Tuhan. Terlebih iman percayanya kepadamu Tuhan diteguhkan terus Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau maha baik Tuhan. Engkau maha pengasih dan maha penyayang Tuhan. Tidak Engkau biarkan umat-Mu Tuhan dalam keputusasaan mereka. Tuhan kami percaya Engkau ada menyertai, mendampingi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Tolong mereka semua Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat yang sedang berduka. Tuhan tolong mereka, biarlah dalam kedukaan mereka juga mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan bahwa apa yang mereka alami dalam kedukaan mereka, Tuhan berikan yang terbaik bagi keluarga Bapa. Dan mereka mengucap syukur Tuhan bahwa apa yang mereka alami itu adalah hal yang terbaik yang Tuhan berikan. Biarlah umat-Nya yang sedang berduka juga Tuhan tetap berpegang hanya kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan, perlindungan, dan penghiburan yang sejati ya bagi kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya padamu. Tuhan lawat umat-Mu Tuhan yang sedang berduka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada, apapun keberadaan mereka. Tuhan Kau maha tahu. Tuhan tolong Bapa. Kami hanya mohon kepadamu Tuhan. Karena kami manusia, kami menyadari kami manusia terbatas. Tuhan kami tidak mampu Tuhan berbuat apa-apa tanpa Engkau. Hanya Engkau pertolongan kami Tuhan. Hanya Engkau tempat pengaduan kami ya Bapa. Hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau. Biarlah setiap permohonan kami ini Tuhan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah semua jadi seturut dengan kehendak-Mu. Terpuji, puji Engkau ya kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, segala puji hormat hanya bagi kemuliaan-Mu. Pada kesempatan kami dalam doa syafaat kami ini Tuhan, kami juga ingin menaikkan kepadamu ucapan syukur dan terima kasih. Tuhan memberkati pemerintah kami, Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan.
pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Tuhan memberkati Presiden kami, Presiden Joko Widodo, bersama Wakil Presiden, para menteri, para pejabat negara dari pusat sampai daerah, dan bahkan TNI, Polri pun. Tuhan memberkati mereka semua di dalam segala usaha yang mereka lakukan, Tuhan, untuk membantu rakyat Indonesia. Biarlah Tuhan terus berkati mereka, segala hal yang mereka lakukan adalah hal yang baik dan dipimpin oleh Tuhan, sehingga boleh membawa kebaikan dan pemulihan di dalam segala hal yang telah terjadi, Tuhan, di mana saat pandemi ini merusak kehidupan banyak orang, Tuhan. Biarlah Tuhan, semua sakit penyakit, Tuhan, tolong agar supaya bisa Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kemampuan bagi pemerintah kami, dan juga masalah yang telah mengganggu bangsa Indonesia, yaitu masalah ekonomi, masalah tenaga kerja, pekerjaan yang juga selama ini menjadi sangat sukar bagi banyak orang, Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin pemimpin-pemimpin kami, agar supaya mereka dapat menjalani, dapat memberikan jalan keluar bagi semua rakyat Indonesia untuk memulihkan kehidupan rakyat Indonesia. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan, karena kami percaya hanya Tuhan yang mampu untuk memberikan hikmat bagi pemimpin kami. Tuhan menuntun mereka untuk dapat melakukan tugas-tugas yang Tuhan telah percayakan kepada mereka sebagai pemimpin bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah semua pemimpin kami ini boleh bersatu hati, boleh saling membantu Tuhan, sehingga banyak hal-hal baik yang boleh dilakukan untuk memulihkan keadaan bangsa Indonesia yang saat ini sedang tidak baik, karena begitu banyak tenaga-tenaga yang tidak mendapatkan pekerjaan, bahkan untuk mencari nafkah. Tuhan, banyak usaha-usaha yang harus ditutup karena masalah pandemi ini. Biarlah Tuhan tolong campur tangan di dalam setiap hal yang dilakukan oleh para pemimpin kami, agar supaya dapat memulihkan bangsa Indonesia ini, memulihkan ekonomi, memulihkan keadaan bangsa Indonesia, dan terlebih untuk membawa kesehatan yang baru bagi rakyat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk vaksin yang telah dibagikan, Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa untuk pemerintah kami, Tuhan, yang Tuhan telah berikan hikmat bagi mereka untuk membagikan vaksin secara gratis kepada rakyat Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati vaksin ini, Tuhan, agar supaya vaksin ini boleh membawa kesehatan bagi banyak orang, Tuhan, dan juga boleh menjadi alat untuk membendung dari pandemi ini, dari COVID-19 ini, Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, dan kami juga mengucap syukur, Tuhan. Kami percaya vaksin ini boleh terjadi atas izin Tuhan. Tuhan telah memberkati orang-orang yang Tuhan telah tunjuk untuk dapat membuat vaksin ini untuk melawan virus corona ini. Kami percaya itu semuanya daripada-Mu, Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati vaksin ini sehingga boleh membantu banyak orang, memberikan kesehatan bagi banyak orang. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan. Semuanya ini juga pemberian vaksin ini boleh berjalan dengan baik, sehingga semua orang dapat memperoleh vaksin ini dan juga dapat melawan virus ini, Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami, Tuhan. Memberikan mereka hikmat daripada-Mu, kesehatan yang baik, Tuhan berikan pada mereka. Kami serahkan semuanya, Tuhan, bangsa Indonesia ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih, Tuhan, kalau kami ada di negara yang sangat memperdulikan rakyatnya, Tuhan. Kami percaya ini adalah semua berkat anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bapa yang baik, Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Roh Kudus, terima kasih untuk kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, anak-anak-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur hingga saat ini kami tidak kurang suatu apapun. Tuhan telah berjalan 1 tahun lebih pandemi di tengah-tengah kami, di bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Perlahan-perlahan, tahap demi tahap, tapi pasti
karena Tuhan bersama kami. Pemulihan vaksin telah berjalan Tuhan, dan Presiden kami, pemerintah kami telah divaksin, garda depan telah divaksin, tenaga medis telah divaksin. Dan saat ini Tuhan, orang tua lansia kami Tuhan juga telah divaksin. Terima kasih Tuhan buat proses yang sedang berjalan, semuanya baik, lancar, tidak kurang suatu apapun. Kiranya Tuhan yang tutup bungkus proses yang sedang berjalan dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Jauhkan Tuhan dari hal-hal yang sia-sia. Jauhkan Tuhan dari hal-hal, dari kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada-Mu Tuhan. Bapa, tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu, sekalipun saat ini perlahan-perlahan Tuhan, pemerintah kami telah berusaha untuk memulihkan keadaan, dan kami sebagai bangsa, sebagai rakyat Indonesia juga menolong, mendukung proses yang dilakukan pemerintah kami, agar kami tetap taat Tuhan, apa yang telah diperintahkan oleh Presiden dan pemerintah kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami saling bahu-membahu untuk mendukung pemerintah kami, untuk mendukung satu sama lain Tuhan, agar pandemi ini segera berlalu dan keadaan kami bisa normal kembali Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Baik. Kiranya Tuhanlah yang menjamah hati dan pikiran kami, agar kami Tuhan mau melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan dengan taat kepada pemerintah kami. Dan juga Tuhan, tolong kami Tuhan, agar kami terhindar dari pandemi COVID-19. Tuhan yang memberikan kami kesehatan, imun tubuh yang baik. Bapak, terima kasih Tuhan. Saat ini, di tahun ini, kami melihat keadaan lebih baik Tuhan, perlahan-perlahan. Bapak, Tuhanlah yang terus menuntun tangan kami, agar kami menjadi pemenang dan kami tetap sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya, anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu, umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Tuhan yang memberkati dan melindungi, Tuhan yang menyertai kami semua. Kami serahkan permohonan doa kami ini Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak di surga untuk persekutuan indah yang boleh terjadi malam hari ini secara virtual. Hamba berdoa secara khusus bagi semua anak-anak-Mu yang boleh ambil bagian di dalam doa malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh menuntun Bu Grace yang melayani kami, membagikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan pakai terus hidupnya untuk terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Berdoa juga untuk Ibu Yusti yang sudah boleh memfasilitasi kami. Biarlah Tuhan juga berkati bersama keluarga, terus menjadi alat Tuhan yang memberitakan kuasa kasih Tuhan bagi banyak orang. Begitu juga semua kami yang boleh ambil bagian di dalam doa dan persekutuan malam hari ini. Ibu Lucy, Bu Flora, Bu Esther, Pak Ben, Ibu Ivon, Uma Susi, Pak Risman, dan Bu Mei, Kamita, dan juga Oma Linda. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami dengan pergumulan kami masing-masing, dan kami percaya bahwa kuasa Tuhan nyata atas hidup kami boleh Tuhan pakai untuk terus menjadi tiang doa bagi pertumbuhan iman kami secara pribadi, bahkan juga di dalam kami menopang setiap pelayanan yang ada dalam gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan beristirahat malam hari ini, mengakhiri seluruh kegiatan kami, dan biarlah kami Tuhan boleh berikan kepada kami kekuatan, kesehatan yang terbaik melalui istirahat kami, dan dibangunkan esok pagi untuk melakukan kembali tugas tanggung jawab kami. Dan biarlah semua doa yang kami naikkan Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab itu seturut kehendak Tuhan. Dan ampuni salah dosa kami yang kami perbuat melawan titah dan kehendak-Mu ya Tuhan.
Tuhan, biarlah berkat Tuhan terus menyertai kehidupan kami, mulai dari saat ini terus kekal sampai Maranatha. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima Terima kasih. kasih Bu Grace, terima Terima kasih kasih Bu Bu Grace, Yus, terima kasih Bu Semua, Pem, semua kasih Bu Tuhan Pendeta, memberkati Bapak terima Ibu kasih semua. semua yang Terima hadir. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih Pak Risman, Bu Pak Mei. Risman, terima kasih Pak Risman. Selamat malam. Terima kasih Bu Mei, Pak Ben. Semuanya. Terima kasih Bu Selamat malam Mei. semua. Bu Ivon, selamat malam. Sehat-sehat semua. Bu Mei. Halo Om Surya. Selamat malam. Justi, Tadi ada 15 Ya, Om. orang yang hadir ya. Udah selesai baru mimpi Pak Surya. Terima kasih. ya, Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. dia sudah dikontrak seumur hidup untuk jadi itu operator. Oke, dah. Terima kasih.